Pertama-tama marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita, terutama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka duduk bersama di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ini senantiasa mendapatkan keberkahan daripada Allah, sehingga pulang kita dari majelis ini membawa ilmu yang bermanfaat. Salawat teriring salam semoga tercurah ruakan kepada junjungan kita, kehariban kita, baginda kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, kita selaku umatnya. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita benar-benar mendapatkan syafaatnya, sehingga kita dikumpulkan bersamanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih tetap dalam keadaan istiqomah di dalam kebaikan. Mudah-mudahan langkah kita dari tempat masing-masing menuju majelis ini senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur, diberikan banyak kesempatan untuk berlomba di dalam kebaikan bekal kita nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangatlah orang beruntung ketika duduk di majelis ilmu. Kenapa? Karena duduknya saja pertama alim, yang kedua muta'alim. Yang pertama yang ngajar ilmu agama, yang kedua yaitu yang belajar ilmu agama. Itulah dua sosok manusia yang sangat beruntung. Dan alhamdulillah materi kita pada malam hari ini sesuai dengan yang dijadwalkan. Pembahasannya kitab fikih. Fikih itu melekat sekali Pak kepada kita. Dari mulai kita bangun pagi sampai kita tidur lagi, bangun lagi, tetap kita diatur oleh fikih. Makanya penting fikih itu diatur oleh fikih. Baik peribadahan kita atau keseharian kita selalu diatur oleh fikih. Makanya kita harus paham betul fikih. Apalagi yang menyangkut dengan hubungan kita beribadah kepada Allah. Jangan sampai ibadah kita itu salah-salahan. Tidak terasa pada malam hari ini pembahasan dia seputar persyaratan sholat. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang persyaratan sholat. Yang pertama, yang kedua. Yang pertama persyaratan sholat itu yaitu Taharatul a'dha'i minal hadasil asgori wal akbari wan najsi. Terus yang kedua satrul launil aurati ingdal qudrati. Nah sekarang kita pembahasan dia masuk ke dalam nomor yang ketiga. Apa nomor ketiga persyaratan sholat? Mari kita mulai dengan materi kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa fahmalana bi asrarihi fi daraina amin. Wa thalithu al-wuqufu ala makanin tahirin. Fala tasihhu salatu shakhsin yulaqi ba'du badanihi aw libasihi najasatan
fi qiyamin aw qu'udin aw ruku'in aw sujudin. Yang nomor ketiga syarat salat itu yaitu berdiri di tempat yang suci. Tidak sah salat jika sebagian badan atau pakaian terkena najis, baik ketika berdiri atau duduk atau ruku ataupun sujud. Nah, warabi'u al-ilmu bidukhulil waqti aw dhannu dukhulihi bil ijtihadi falau shalla bi ghairi dzalika lam tasihha salatuhu wa in sadafatil waqta. Syarat salat yang nomor keempat adalah tahu masuknya waktu atau mengira waktu salat sudah tiba dengan ijtihad. Jika salat tanpa kedua hal tersebut maka tidak sah meskipun kenyataannya sudah masuk waktu. Sampai situ dulu Pak, dua dulu. Ya, pembahasan kita dua dulu. Syarat sholat yang nomor ketiga adalah al-wuqufu ala makanin tahirin. Disyaratkan ketika kita melaksanakan sholat itu berdirinya kita, duduknya kita harus di tempat yang suci. Tuh, karpet suci. Ya, sajadah harus suci. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan sajadah kita itu ada najisnya? Tuh, ada najisnya, misalkan terkena tai cicak atau tai burung. Kita sholat di atas sajadah, kelihatan oleh kita ada najisnya, maka itu berarti sholat kita tidak sah. Tuh, sajadah Pak. Ya. Tapi kalau karpet mah nih udah beda ya. Ini mah tempat sholat. Tempat sholat itu seukuran tempat berapa senti tempat sholat kita? Ukuran kita. Ini mah kadang-kadang begini Pak. Ya. Jadi karpet di ujung itu terkena najis, ada kencing, gak boleh dipakai di sini. Iya, kenapa sih nyambung ke najis? Padahal kan bukan mahmul. Iya, ini goer mahmul namanya. Goer mahmul. Kalau goer mahmul mah gak jadi masalah. Yang jadi masalah itu ketika najisnya itu berada di tempat sholat kita. Kalau itu mah kan bukan tempat sholat kita, jauh. Iya. Itu ada yang berpendapat begitu. Cuci karpet. Ya. Iya. Tidak boleh dipakai sholat di karpet di ujung sama ujung. Kenapa? Karena ujung sononya ada najis. Bukan begitu. Terkecuali kalau karpet itu diikat ke kaki kita, berarti ke bawah oleh kita, baru tidak sah. Kenapa? Karena kemahmul oleh kita. Atau misalkan sorban kita, ini sorban Pak. Sorban ya. Ini sorban. Sorban kita nempel ada najisnya di ujung nih, ke bawah oleh kita nih. Sedikit aja ada najis di sini, berarti itu sholat kita tidak sah. Tidak boleh. Yang kemahmul oleh kita itu ada najisnya, tempatnya. Atau yang nempel dengan badan kita. Kalau besi atau dengan pakaian kita. Najisnya nempel. Tuh, ketika kita berdiri atau kita lagi duduk atau misalkan kita lagi ruku atau sujud, berarti seukuran tempat kita ya Pak ya. Sajadah itu udah diukur tuh. Itu tempat sholat sajadah. Bukan karpet. Iya. Sekarang kalau misalkan karpet di ujung ada najisnya, tidak boleh dipakai untuk sholat. Apa bedanya dengan keramik? Keramik ujung sono ada najisnya, nyambung ke sono. Kagak sah kita sholat berarti. Iya, wong keramiknya sama.
Ini mah ukuran sholat kita, Pak. Paling segini. Ukuran tempat sholat kita kan segini ya. Dan ada ukuran-ukurannya sholat kita itu. Ukuran kita sujud berapa panjangnya. Ukuran kita duduk berapa lebarnya. Ada ukurannya. Lalu bagaimana kalau misalkan kita sholat nih di sini. Sementara di sana ada najis. Padahal jauh dari kita. Apakah sah sholatnya? Sah. Sah sholatnya. Ini karpet nih. Ya, ini karpet kan ukuran karpet segini. Ya, ini udah diukur nih karpet nih. Kita sholat misalkan. Di sana di depan kita ada najis. Ya, sah. Sah sholatnya. Hanya saja kita sholat menghadap apa nama najis itu hukumnya makruh. Makruh. Atau di pinggir kita. Di pinggir kita. Yang penting najis itu jangan sampai nempel ke badan kita atau pakaian kita atau tempat sholat kita, kaki kita, ya. Itu Pak ya. Kadang-kadang kan Pak, di masjid itu kadang-kadang kan terjadi apa namanya, banyak burung. Burungnya apa? Burung gereja. Sehingga susah kita misalkan, bagaimana tuh? Bisa saja terjadi Pak. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan apa namanya musibah atau bahaya bala kepada kita dengan dilala apa namanya burung yang banyak, kayak di Mekah burung kan, burung merpati banyak, burung darah, sehingga dia itu apa namanya ketika dia buang apa namanya buang kotoran itu sembarangan. Gak peduli itu masjid, gak peduli itu, gak mikir dia. Oh, gak punya akal burung ya. Emang manusia. Iya. Jadi terlalu banyak misalkan. Kita mau menghindar dari tempat itu susah. Di mana-mana sudah apa terjadi oleh Allah menurunkan wabah daripada banyak burung. Burung banyak yang buang kotoran. Sehingga kita susah menghindar. Nah, kalau misalkan apa namanya terjadi darurat seperti itu, mah berarti kita sholat di atas apa najis tersebut diperboleh. Kenapa? Karena elatnya darurat itu Bapak. Dan kalau misalkan kita bisa menghindar, mah hindari dulu. Ya, usahakan ihtiyat dulu kita. Kalau sudah sampai apa namanya titik nol kita ihtiyat, masih ada itu apa namanya terjadi seperti itu, baru berarti kita laksanakan sholat. Walaupun istilahnya bergaul bercampur dengan najis. Tuh. Itu Pak. Kan kadang-kadang itu suatu tempat itu ada yang begitu Pak. Banyak. Tapi kalau misalkan di sini mah di kita, insya Allah tidak termasuk darurat Pak. Iya. Tibang gereja 4 sikima ya. Yang buang kotoran misalkan kan bisa dibersihkan oleh kita. Kalau misalkan kita ada waktu yang luas untuk membersihkan najis, wajib kita membersihkan najis, mensucikan najis. Awas. Makanya harus hati-hati. Itu kalau kita ngepel masjid, ngepel rumah. Ada kotoran burung, kotoran ayam. Jangan main pel-pel dulu. Cara ngebersihinnya itu harus dibuang dulu datiahnya, lalu dikeringkan, setelah kering baru diempel. Ini mah kadang-kadang kita main gosrok baik. Jadinya bukan bersih, malah tambah mutanajis. Digosok sama pelan, dimasukkan ke ember jadi mutanajis. Dipel lagi ke rumah lagi, jadi semuanya mutanajis. Harusnya dibuang dulu tuh kotorannya. Setelah dibuang, dikeringkan, dilap. Setelah dilap baru diempel. Baru tuh, itu cara yang benar menghilangkan najis. Jadi kalau misalkan kita darurat mah karena banyak kotoran, tidak bisa kita menjaganya, menghindarinya tidak bisa, maka kita sholat di atas najis itu dimaafkan. Eratnya apa alasannya? Karena darurat, tidak bisa menghindar. Tapi kalau misalkan ada tempat kita untuk menghindar, berarti kita tidak boleh, tetap kita harus menghindar dari najis. Saking beratnya itu najis Pak. Saking beratnya itu najis. Lalu syarat sholat yang nomor keempat adalah al-ilmu bidukhulil waqti. Nah, kita itu harus mengetahui waktu. Masuknya sholat itu harus kita ketahui.
Kalau zaman dulu kan nggak ada yang namanya jam, Pak. Jadi menentukan waktu itu pakai apa namanya? Kita menancapkan apa namanya tongkat atau menancapkan kayu. Nah setelah itu apa namanya ditancapkan. Kalau misalkan posisi kayu itu apa namanya bayangannya sudah melewati daripada melewati ke sebelah barat, ke sebelah timur, berarti udah masuk waktu. Tapi kalau misalkan belum kelihatan lewatnya malih apa sepaneng, malih sama, masih sejajar dengan apa namanya kayu, berarti itu belum masuk waktu lohor. Dulu mah nggak ada jam, Pak. Pakai kayu, tongkat, ditancap. Itu ihtiyat dahulu. Tapi sekarang mah kan udah canggih, ada jam ihtiyat kita. Ya. Ada asal jam 3 lewat 30 G, sekarang udah asal. Jam 12 lewat 2, udah waktunya lohor. Itu ihtiyat itu. Dibikin mudah kita. Ya. Kalau misalkan kita lagi ada di dalam apa namanya suatu tempat yang jauh dari perkampungan atau dari tempat yang ramai. Di gunung dah. Kita sholat. Kita belum tahu apa ini waktu masuk apa belum. Tiba-tiba kita sholat. Ya, tiba-tiba kita sholat. Tapi kita belum yakin ini waktu masuk, masih ragu kita. Masih ragu. Sholat aja kita. Nah, kalau misalkan kita sholat, Pak, dalam keadaan hati kita ragu apa sudah masuk apa kagak, berarti sholat kita tidak sah. Kenapa? Karena yang namanya ibadah itu, Pak, harus yakin, minimal kita don itu apa namanya 75% dilaksanakan dengan apa namanya ikhtiar kita. Mencari apa namanya cari kebenaran. Itu. Tidak boleh sak. Kalau sak maka 50%. Iya. Tidak boleh. Jadi kalau misalkan kita apa namanya sholat lohor misalkan, tapi kita apa namanya ragu ini sudah masuk apa belum, tapi kenyataannya ketika kita sudah sholat ternyata waktu itu sudah masuk, tetap sholat kita tidak sah. Kenapa? Karena yang namanya ibadah mah itu kita harus apa namanya nafsul amrinya harus yakin, harus jelas, dan don mukalafnya harus jelas. Tidak cukup dengan don saja. Nafsul amrinya harus jelas. Datia perkaranya harus jelas. Ya, jadi harus ada dua, nafsul amri dan don mukalaf. Nafsul amrinya ya berarti waktunya, tapi don mukalafnya tuh, donnya kita, sangkaannya kita tuh belum mencapai apa namanya kepada 75%. Berarti kita harus apa namanya? Harus berijtihad dulu. Ya, berijtihad. Ya, memutar otak, menghabiskan pikiran kita. Kalau sudah selesai baru ya, bagaimana caranya untuk bisa mengetahui tentang masuknya waktu. Apa dengan apa namanya kita menancapkan ini? Apa dengan istilahnya isyarah? Kalau sekarang makan gampang, iya. Sekarang mah gampang, kita dibikin mudah. Kalau dulu ini mah dulu. Ya. Kalau sekarang udah mudah, itu syarat itu. Ya. Jadi don mukalaf, nafsul amri dan don mukalaf itu harus tapi kalau di dalam akad-akad cukup dengan apa namanya? Dengan nafsul amri. Nafsul amri. Jadi pada usulna bi ghairi dzalika, kalau misalkan kita melaksanakan sholat tanpa kita apa namanya meyakini waktu masuk dan kita tidak berijtihad dalam artian mencari kebenarannya, maka lam tasiyah sholatuhu, maka tidak sah sholat kita. Wa in sodapatil waqta, sekalipun sholat kita sebetulnya sudah masuk waktu, karena kita tidak ijtihad terlebih dahulu, tidak menghabiskan waktu kita untuk apa namanya, untuk mengetahui masuk waktu dengan ijtihad kita, dengan berusaha kita. Itu. Jadi kita harus berusaha, Pak. Ya. Di dalam ibadah itu begitu. Ya.
Wal khamisu istiqbalul kiblati salat solat. Wal khamisu istiqbalul kiblati ayal ka'bati. Wa sumiyat kiblatan li annal musalliya yuqabiluha wa ka'batan lirtifaiha wa istiqbaluha bis sadri syartun liman qadara alaih. Salat solat yang nomor kelima adalah menghadap kiblat, yakni menghadap Ka'bah. Wasumiyat kiblatan. Kenapa apa namanya Ka'bah itu disebut kiblat? Sebab orang sholat itu menghadap kepadanya. Dan disebut Ka'bah sebab tinggi, ya. Yang disyaratkan adalah menghadap Ka'bah dengan dada. Ini syarat bagi orang yang mampu. Wastasnal musannifu min dzalika ma dzakarahu biqoulihi. Wastasna mengenai syarat menghadap kiblat sebagaimana tersebut musonib dengan perkataannya telah mengecualikan bahwa wa yajuzu tarku istiqbalil kiblati fi sholati fi halataini fi syiddatil khawfi fi qitalin mubahin fardun kanatis sholatu au naflan. Boleh salat tanpa menghadap kiblat dalam dua keadaan, yaitu keadaan sangat genting dalam peperangan yang halal, baik salatnya fardu ataupun salatnya sunnah. Yang terakhir, yang nomor kelima, syarat sholat itu Pak istiqbalul kiblati bisodri. Kita harus menghadap kiblat itu dengan dada. Ainul kiblat. Kalau Imam Syafi'i ainul kiblat. Dada itu selama kita sholat itu harus menghadap kiblat. Kalau Imam Hanafi apa namanya? Wajhul kiblati. Apa wajhul? Sekedar apa namanya? Tidak harus dada. Yang penting kita apa namanya? Arah kiblat aja. Ini arah kiblat, ini arah kiblat, ini arah kiblat, ini arah kiblat. Kata Imam Hanafi sah. Tapi kalau Imam Syafi'i tetap harus dada manteng ke kiblat. Makanya kita harus ijtihad. Pakai apa ijtihad? Dia kadang-kadang pakai kompas untuk menentukan arah kiblat. Dada, Pak. Selama kita sholat itu dada harus menghadap kiblat. Sering terjadi Pak begini. Kadang-kadang kita ketika apa namanya uluk salam yang sering terjadi. Ya. Ketika kita uluk salam, kan dalam keadaan masih sholat tuh. Iya, belum selesai kita sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nah ini dada nih. Kadang-kadang ikut kita menengok begitu. Iya, kadang-kadang kita ikut dada itu muter kadang-kadang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Itu sebenarnya dada itu tidak boleh. Tidak boleh ikut-ikutan dengan apa namanya, dengan menoleh dengan muka. Yang diperbolehkan, yang diperintahkan apa yang disunahkan kita menoleh itu muka doang. Sunnah. Jadi menoleh ke sebelah kanan, menoleh ke sebelah kiri itu adalah hukumnya sunnah, bukan wajib. Sementara kita menghadap kiblat dada itu selama kita masih sholat itu wajib, syarat. Tuh. Jadi gimana caranya? Caranya begini. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dada tetap manteng ke arah kiblat. Tidak boleh ke bawah-bawah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berarti dada itu sudah apa namanya? Sudah berpaling daripada lurusan kiblat Ka'bah. Itu dapat membatalkan sholat. Ini mah kan apa namanya? Kita melengosnya begitu dada itu ketika uluk salam yang kedua. Karena dilaksanakan uluk salam yang kedua itulah berarti uluk salam kedua walaupun itu hukumnya sunnah tetap masih rangkaian daripada dari sholat. Tuh. Uluk salam yang kedua hukumnya sunnah bukan wajib. Yang wajib itu uluk salam yang pertama. Tuh, harus dada. Perhatikan dada kita. Ya, menoleh kita ini menoleh sunnah. Bukan wajib, sunnah. Ya. Dan ketika apa namanya sholat kita apa namanya menoleh misalkan begini. Batal sholatnya kagak. Ngan cuman makruh. Ya, lurak-lirik begini kita. Tapi kalau misalkan diniatkan kini bercanda baru bisa membatalkan sholat. Kenapa? Karena sholat apa namanya dengan bercanda itu
kelewatan. Tapi kalau sekedar menoleh, misalkan kita nggak disengaja menoleh begini, dada masih tetap mantang, itu hukumnya cuman makruh dalam sholat. Makanya harus hati-hati dada, perhatikan dada kita, jangan sampai berpaling dari kiblat. Banyak tegas Imam Syafi'i itu. Makanya kita ketika menentukan kiblat itu Pak, benar-benar harus ijtihad. Ijtihad kita pakai apa? Pakai pandom. Pandom itu apa namanya? Yang menentukan kiblat itu kompas, ya, dengan kompas. Gitu. Itu ijtihad, salah satu ijtihad di kita. Ya, pakai kompas. Tuh. Pakai kompas kita Bapak, ya. Wasumiyat kiblatan. Nah, Ka'bah itu disebut kiblat. Kita makan usolli fardul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati. Harusnya mustaqbilal Ka'bah. Ya, ada yang kiblat, ada yang Ka'bah. Ya. Tujuannya sama. Ka'bah kiblat kiblat Ka'bah. Madhab Ka'bah kita. Ka'bah itu kiblat. Ya. Li'anal musalli yuqabiluha, karena orang yang sholat itu pasti menghadap kiblat. Wa Ka'batan dan Ka'bah. Ya, lirtifaya, sedangkan Ka'bah itu lirtifaya, biasanya Ka'bah itu berdiri. Apa namanya? Kenapa disebut Ka'bah? Ka'bah itu apa dalam artian apa namanya? Tinggi. Ka'bah itu tinggi. Tuh. Kita menghadap dengan dada. Dinisbatkan bagi orang yang mampu, maka kita harus Pak. Makanya ketika sholat itu Pak, ya Allah, ya, kita harus diperhatikan benar-benar. Syarat-syaratnya itu harus diperhatikan. Ya. Tidak boleh apa namanya sembarangan. Terkecuali dalam keadaan yang apa namanya, keadaan yang genting. Mana? Ya, ketika kita apa namanya boleh tidak menghadap kiblat di dalam dua perkara. Ketika kita dalam keadaan genting. Gentingnya gimana? Dalam keadaan perang. Lagi sholat dalam keadaan perang. Kalau misalkan kita dalam campu perang, kan boleh kita apa namanya perang itu lari ya. Lari-larian gitu. Itu mah tidak usah apa namanya menghadap kiblat kalau lagi perang. Ya, lagi perang. Atau misalkan kita lagi sholat, tiba-tiba ada musuh nyerang, lari kan kita ya. Menghindar gitu. Itu mah tidak disyaratkan untuk menghadap kiblat. Kalau dalam keadaan genting begitu mah Pak, ya. Baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Salah satunya lagi tuh, kalau misalkan kita sholat dalam apa namanya sholat sunnah safar, ya, sholat sunnah safar sama. Itu juga tidak disyaratkan apa seluruh apa nama sholat kita itu harus menghadap kiblat. Hanya sekedar apa namanya waktu-waktu tertentu di mana kita harus menghadap kiblat. Yang pertama ketika kita takbiratul ihram harus menghadap kiblat. Kalau sunat safar nih, ketika kita ruku dan sujud itu harus menghadap kiblat. Selain daripada itu mah boleh kita sambil berjalan, tidak harus menghadap kiblat. Kalau sunat safar. Kita boro-boro, ya Pak. Sholat sunnah safar. Kadang-kadang mau pergi kita mah sholat wajib di kodo aja dah. Iya. Di kodo. Padahal mah kita sudah diberikan kemudahan, iya. Pak, kalau misalkan kita mau pergi jauh, kan diberikan kemudahan oleh Allah. Dikosor, dijamak. Itu rukhsah, kemudahan. Ya, rukhsah. Kita mau ke Jawa, berangkat di sini sebelum lohor. Berarti sholat bisa dikumpulkan, lohor dengan asar, maghrib dengan isya.
Lah ini mau pakai mobil pribadi ini. Waktu lohor berhenti rest area. Iya. Asar berhenti lagi rest area. Maghrib bukan masalah begitu, Pak. Kita sudah diberikan kemudahan oleh Allah. Masa kita sia-siakan? Yang pertama, kita termasuk sombong, Pak. Termasuk sombong. Lo ngajar nih makhluk. Kata Allah kan gitu ya. Udah diberikan kemudahan, masih ngeyel mulu. Iya. Yang 4 rakaat jadi 2. Udah. Kan kagak enak kayaknya, Pak ya. Dikumpulkan lagi. Mudah kita itu. Terus pas gitu yang kedua itu salah satu kita dapat pahala mengamalkan ilmu. Waduh, udah ngaji kesini kemari kita ngaji kotor jamaah kagak dipakai ngapain? Iya. Kan ngamalin ilmu itu termasuk banyak mendapatkan pahala. Berarti menang 2 kelebihan kita. Yang pertama kita mengamal melaksanakan kemudahan dari Allah, ya. Kemudahan dari Allah, menyambut gembira kemudahan dari Allah. Yang kedua mengamalkan ilmu. Jangan ngeyel. Oh kagak bisa saya kagak bisa, makanya kita ngaji tuh ya, ngaji itu masalah kosor nanti dibahasnya si panjangnya tuh. Jadi yang nomor kelima, awas, perhatikan dada kita, Pak, harus menghadap kiblat. Dada bener-bener ya. Kalau misalkan kita diukur dengan benang merah gitu ke Ka'bah itu ya, dengan apa? Dengan ijtihad kita menggunakan kompas atau menggunakan pandom kalau bahasa ini, Pak ya. Terkecuali di dalam 2 tempat. Yang pertama ketika kita genting, dalam keadaan genting ya. Yang kedua ketika kita wa fi nafilati bisafari rahilati, ketika kita sholat dalam perjalanan, sholat sunnah dalam perjalanan, namanya sholat sunnah safar, baik di dalam kendaraan atau jalan ya. Tapi awas, sholat safar itu diperbolehkan kita sholat sunnah safar dalam keadaan perjalanan itu yang diperbolehkan oleh hukum syara. Wa fi nafilati bisafari ala rahilati falil musafiri safaron mubahan walau qasiron atanafulu sawaba maksodihi. Yang kedua, salat sunnah dalam perjalanan di atas kendaraan bagi orang yang melakukan perjalanan yang halal. Meskipun dekat boleh melakukan sholat sunnah ya searah tujuannya tuh ya. Itu yang kedua tuh, naik mobil bis misalkan, naik kereta ya, tapi tetap ketika takbiratul ihramah harus menghadap kiblat. Itu ruku sujud kita harus menghadap kiblat, harus menghadap kiblat. Cari kiblat kita puyeng kan ya dalam kendaraan. Coba jajal sholat dalam kereta, mending kereta lurus, bis mulak belok ketemu arah kiblat tidak, iya sulit ya, sulit. Makanya kita kemana-mana bawa kompas ruku kompas dulu ya Allah. Tapi kalau tujuannya udah jelas, mau tujuan ke arah misalkan ke arah barat, berarti kita tinggal menghadap ke depan aja udah begitu ya, sambil duduk. Kan sholat sunnah boleh sambil duduk, harus berdiri ya. Jadi wa yajuju tarku istiqbalil qiblati fi sholatin fi halataini bi sidatil khawfi fi qitalin mubahin fardhon kanat, baik sholat fardu ataupun sunnah. Wa fi nafilatin, yang kedua ketika kita sholat dalam perjalanan, ketika kita naiki kendaraan atau dalam kita perjalanan jalan kaki, sekalipun perjalanan kita itu dekat, tidak ada ukuran kita harus mengqashar atau menjama sholat. Cuman perjalanan dari sini ke Cibitung misalkan, dekat kan
dekat. Lah kalau ke sana mah Cikampek, Purwakarta, itu mah sudah masuk itu. Kita diperbolehkan untuk jamak kosor. Berapa kilo dari sini ke Purwakarta? Kan melebihi daripada 80 kilo ya. Boleh itu jamak kosor. Wa raqibu dabati la yajibu alaihi wa ujabati ala sarjiha masalan bal yumi'u bi ruku'ihi wa sujudihi wa yakunu sujudu ahfadha min ruku'ihi. Orang yang naik hewan, naik kuda ya, tidak berkewajiban meletakkan keningnya di atas pelana hewan itu. Dia cukup memberikan isyarat untuk ruku dan sujud. Isyarat sujud harus lebih rendah daripada isyarat ruku. Nah, kalau misalkan kita yang dinaikin bukan mobil, bukan kereta, yang kita naikin itu kuda, onta misalkan. Itu ketika ruku sujud itu tidak harus kita letakkan ini ke Kalau kuda kan ada ininya, Pak. Yang pakai injekan kita itu nih? Sarji itu tuh. Yang kita dudukin. Nah, tidak harus kita meletakkan jidat ke situ. Gak harus. Kita sambil duduk aja. Yang penting ketika ruku dan sujud itu pakai isyarat kepala. Ya, kalau ruku agak tinggian, sujud agak rendahan gitu. Pakai isyarat pakai kepala. Ya. Di dalam ruku dan sujudnya. Ya, tidak diwajibkan harus meletakkan kening kita, yaitu ke pelana kendaraan kuda atau onta. Jangan sampai begini gitu kita. Saking pengen sujudnya, misalkan kita kan lagi duduk begini ya, ini kuda nih, kan gitu jatuh kita nanti. Emang enggak? Kita kan butuh konsentrasi itu kuda. Takutnya kemana ini kuda, kan tangan begini kita ya. Ya. Kalau lagi gini kita udah belok, repot kita. Ya. Makanya harus ini. Harus pakai isyarat aja. Jadi sama dengan orang yang yang sholat sambil telentang. Telentang, Pak. Kalau sholat sambil telentang begini, diganjal kepala. Kaki ke kiblat. Ketika dia ruku sujud pakai isyarat. Berarti kalau ruku segini, sujud mah gerdan. Gitu. Ya. Tapi kalau yang berbaring, kalau bisa dia pakai bisa duduk, berarti rukunya sepanjang duduk. Kalau nggak bisa, jangan. Makanya kita sholat sunnah itu sampai segitu, Pak. Ya. Sholat sunnah walaupun kita bisa berdiri, bisa duduk, bisa berbaring, bisa duduk, tetap kita diperbolehkan sholat sunnah sambil kita berbaring. Berarti kalau berbaring itu di atas lambung sebelah kanan, berarti sebelah ini ya, sebelah mana? Sono ya. Sono kita. Kepala itu sebelah utara. Kepalanya sebelah utara. Kan kadang-kadang orang begitu, Pak. Ya. Pengen sholat sunnah, pengen. Tapi malas berdiri. Tapi malas duduk. Berbaring aja dah. Sah sholatnya, Pak. Sah sholatnya. Cuman itu kalau misalkan kita ruku dan sujud mah, itu kita harus duduk. Kalau sunnah. Ruku dan sujud harus duduk. Walaupun berbaring ya. Iya. Tapi kalau telentang mah tidak boleh. Kalau misalkan bisa masih berbaring, sholat sunnah telentang, itu mah tidak boleh, tidak sah sholat sunnah telentang. Kalau masih bisa berbaring. Kita bisa berdiri, duduk sholat sunnah sah. Silahkan. Ya. Kita bisa berdiri, bisa duduk. Sholat sunnah sambil berbaring, sah. Silahkan. Nah, hanya saja pahalanya beda. Pahala berbaring beda dengan pahala duduk. Pahala duduk beda, pahala dengan berdiri. Iya, gitu, Pak. Tuh. Ya. Jadi cukup dengan isyarat ya, Pak ya. Kalau misalkan yang kita naikin itu kuda atau onta, wa yakunu sujudu afdal min ruku'i, hanya saja sujud itu harus lebih bawah lebih rendah daripada
ruku. Wa amal masih payutimu ruku'ahu wa sujudahu. Adapun wa amal masih bagi orang yang melakukan perjalanan dengan berjalan cenah ya. Berjalan payutimu ruku'ahu, dia harus sujud dan ruku. Dia harus sujud dan ruku dengan lengkap. Wa yastaqbilul qiblati sebagaimana biasa dalam dua rukun gitu, dalam dua rukun tersebut. Wa yastaqbilul qiblata fihima wa la yamsi illa fi qiyamihi wa tasyahudi. Nah ini. Wa amal masih payutimu ruku'ahu wa sujudahu wa yastaqbilul qiblata fihima wa la yamsi illa fi qiyamihi wa tasyahudi. Bagi orang yang melakukan perjalanan dengan berjalan kaki maksudnya, dia harus sujud dan ruku dengan lengkap sebagaimana biasa. Dalam dua rukun tersebut dia harus menghadap kiblat. Dia boleh berjalan hanya pada rukun berdiri dan tahiyat saja. Nah ini kalau kita berjalan kaki. Kita mau ke Purwakarta, kita mau ke Cibitung, sholat sunnah sambil berjalan kaki. Ketika kita takbiratul ihram, maka disyaratkan harus menghadap kiblat. Setelah kita beres takbiratul ihram, kan kita baca Fatihah tuh, baca surat, jalan silakan. Ketika ruku kita harus mencari kiblat lagi. Setelah kita ruku sujud harus mencari kiblat lagi, dan kita berdiri lagi, baru kita jalan lagi. Atau misalkan tahiyat pas tahiyat akhir, misalkan kan 2 rakaat ya, tahiyat akhir mah itu kita boleh berjalan beres sujud kan tahiyat akhir, berdiri lagi kita jalan. Boleh. Jadi tahiyat akhirnya sambil jalan. Tidak usah menghadap kiblat. Yang diharuskan menghadap kiblat itu ketika takbiratul ihram dan ketika ruku dan ketika sujud. Selain daripada itu boleh kita sambil berjalan ngungkug aja udah ke sono. Ya, lagi ngapain mang? Sholat. Ada yang nanya, jangan ngomong kalau ada yang nanya lagi sholat mah Pak. Diamlah kalau lagi sholat. Terkecuali kalau uluk salam baru. Selesai uluk salam baru ada yang nanya. Ya, mau kemana Pak? Sholat. Sholat jangan nanya-nanya. Itu tuh kemudahan hukum sampai di situ. Supaya apa? Supaya kita mengumpulkan pahala Pak, nilai pahala. Itu. Ya Allah, nyasang begitu. Nah, kita masuk nih Pak. Faslun, ini adalah pasal fi arkanis sholati wa taqaddama ma'na sholati lughatan wa syar'an. Wa arkanus sholati tsamaniyata asyara ruknan. Nah, faslun ini adalah pasal fi arkanis sholati tentang rukun sholat. Wa taqaddama makna sholati lughatan. Arti salat baik dari segi bahasa maupun istilah fikih sudah dijelaskan dahulu. Wa arkanus sholati tsamaniyata asyara ruknan. Rukun sholat ada 18 tuh. Ada berapa Pak? Yang ngingetin rukun sholat. Ada 18, coba bayangin. Diingetin sama kita satu-satu. Allah, takbiratul ihram tuh. Allahu Akbar. Di sini ada 2 tuh rukun. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Bukan ngangkat tangannya itu hukumnya sunnah. Ngangkat tangannya mah sunnah, nyebutin Allahu Akbarnya itu tuh. Dan ketika kita menyebutkan A-nya lapad Allah sampai Ro-nya lapad Akbar, maka disitulah niat sholat harus kita masukkan. Bukan usoli mah kalau diucapkan itu mah sunnah. Yang wajibnya itu mengucapkan niat di dalam hati. Wah ini katanya kita kan udah niat dari rumah mau sholat. Itu mah bukan niat, namanya azam. Kenapa? Karena yang namanya niat itu makrunatan dipilih. Dibarengkan dengan mengerjakan
sholat. Kalau misalkan belum mengerjakan, berarti namanya cita-cita, azam kita mau. Ya, makanya Imam Syafi'i itu yang namanya niat itu harus di dalam hati, tidak boleh sebelum dan tidak boleh sesudah. Makanya ketika kita Allah, nah itu di situ tuh. Ketika menyebutkan hamzahnya lapan Allah sampai nyorang lapan akbar, maka di situ kita harus memasukkan niat sholat. Niat sholat. Ada 18, bayangin Pak. Kebayang nggak sama Bapak ketika sholat? Ketika kita takbir, dibayangin rukun sholat nih. Iya, niat. Apa niatnya? Niat saya melaksanakan sholat fardu maghrib. Itu yang wajibnya tuh. Itu yang wajib. Jadi imam, jadi makmum, jadi imam. Itu mah hukumnya sun. Nyebutin makmum, nyebutin imam, hukumnya sun. Nyebutin apa nama bilangan rakaat, hukumnya sunnah. Lillahi ta'ala juga hukumnya sun. Yang wajibnya apa? Qasdul fi'li ta'arud ta'in. 3 hal. Yang pertama qasdu, niat mengerjakan sholat. Sholat apa yang kita kerjakan nih? Sholat maghrib misalkan. Fi'li, qasdul fi'li. Ta'arudnya apa? Ta'arudnya pada nyebutin fardu. Ya, niat mengerjakan sholat fardu maghrib. Tuh, ta'in maghrib. Jadi ta'innya itu menyebutkan apa namanya? Maghrib. Qasdul fi'li ta'arud ta'yin. Tuh. Maghrib itu kan bisa menentukan. Kalau misalkan pas waktu maghrib kan kita sholat maghrib. Iya. Kalau waktu asar pasti sholat asar. Supaya beda antara sholat fardu dengan asar, maka ditentukan, wajib ditentukannya. Namanya ta'yin. Nyebutin fardu, nyebutin maghrib, itu hukumnya wajib. Niat niat mengerjakan sholat bertiga. Niat mengerjakan sholat, nyebutin fardu, nyebutin waktu sholat. Apa? Asar, maghrib, isya. Itu namanya tuh. 3 itu hal yang harus ada di dalam niat, tidak boleh terlepas. Kalau tidak ada salah satunya, berarti niat kita tidak sah. Ya, niat mengerjakan sholat disebut fardunya, tapi ta'yinnya kagak ada, nggak sah sholat kita karena kurang niatnya. Jadi yang 3 itu harus mesti ada, ya, diucapkan di dalam hati, bukan diucapkan di mulut. Kenapa diucapkan di mulut? Itu hanya sekedar untuk apa? Agar kita refleks hati kita.